Kemudian teman-teman sekalian, kiamat ini sudah terlalu banyak tanda-tandanya. Dan memang Nabi SAW menjelaskan akan terjadi tanda-tanda. Ulama membagi ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Tanda-tanda kiamat besar belum terjadi semuanya. Ya. Tapi ini semua teman-teman akan pasti terjadi sebelum terjadinya kiamat yang besar. Ya. Tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi adalah sabda Nabi SAW, hitunglah kiamat itu termasuk lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Tiga-tiga sudah terjadi. Nabi SAW sudah lahir, sudah diutus, dan sudah meninggal dunia. Kemudian beliau sebutkan juga termasuk tersebarnya taun amwas, ya, virus taun, yang ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang banyak sahabat juga terbunuh dengan virus ini. Dengan dibebaskannya Palestina di zaman Umar bin Khattab juga terjadi. Ya. Ini semua sudah terjadi tanda-tanda kiamat ini. Jadi cukup banyak yang sudah terjadi. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, ya, kalau kaum muslimin akan membuka wilayah Hira, dan memang sudah berhasil juga, ya, dibebaskannya. Umat Islam akan membebaskan Konstantinia atau Konstantinopel, Turki, Istanbul, ya. Itu juga sudah terjadi di tahun 1439 Masehi di zaman Sultan Muhammad Murad Al-Fatih rahimahullah. Sudah terjadi gitu. Jadi banyak sudah terjadi. Ya. Tentu ada juga yang lain, saya tidak jelaskan semuanya karena cukup panjang bahasan, tidak mungkin dalam sejam. Anda bisa kembali ke kajian kami tentang hari kiamat, cukup banyak, di antaranya bedah buku Minhajul Muslim, ya, di bab tentang beriman kepada hari kemudian. Kemudian ada juga yang sedang terjadi, seperti misalnya sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai zina itu menyebar. Ya. Kemudian juga dalam riwayat lain, dan juga khamar serta diganti namanya dengan nama yang lain. Bukankah Anda lihat sekarang dilegalkan, ya, diskotik, bar, karaoke dengan lampu-lampu yang terang, mendapatkan izin, mereka bebas melakukan semua itu. Nah itu sudah dilegalkan. Zaman dulu tuh sangat aib besar kalau ada terjadi perzinahan. Orang mungkin menyembunyikan diri. Sekarang orang sudah banyak terang-terangan. Bukankah film-film sudah banyak disebarluaskan di medsos? Semuanya orang bisa melihat aurat orang lain, bisa menonton zina dan segala macam, bahkan mendukung dan segala macam. Bahkan bisa investasi, ikut-ikutan di situ. Itu kan sudah merajalela. Khamar digantikan namanya. Sekarang kan digabung khamar yang bersaudara sama zina. Pasti dia paket biasanya. Setelah mabuk, zina. Atau zina dengan mabuk. Ini dua hal yang sulit dipisahkan. Seperti kembar gitu ya. Dan dosa ini rata-rata, ya, seperti bersaudara. Memanggil satu sama yang lain. Kalau sudah melakukan ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini. Terus begitu. Tapi dua hal ini selalu ada. Anda lihat relevansinya. Diskotik, ada khamar, ada wanita yang menawarkan jasa untuk zina. Karaoke, pasti ada wanitanya. Gitu kan? Yang menawarkan begini. Tempat-tempat bar dan segala macam ini sama. Maka ini kayak satu paket teman-teman sekalian. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Diubah sekarang menjadi julukan atau judul hiburan. Jadi bukan lagi dikatakan perzinahan. Hiburan. Sehingga akhirnya tidak masalah orang pakai jilbab pun untuk masuk di sana. Ya, laki-laki yang soleh pun masuk di sana dan segala macam hal. Allah musta'an. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah nyata. Dan tanda hari kiamat juga kata Nabi SAW. Ya, bahwasanya banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Bukankah di zaman kita seperti itu? Bahkan di zaman kita ini, ya, semoga Allah selamatkan kita, di beberapa negara dilegalkan pernikahan sesama jenis. Di Indonesia pun pada mau ikut-ikutan. Ya, diangkat LGBT dan segala macam, diangkat itu sebuah kebebasan publik. Padahal melawan fitrah. Allah sudah hancurkan kaum Lut karena mereka homoseksual. Dan juga dalam masalah lesbian kata Nabi SAW, ya, lesbian, praktek lesbian di antara wanita adalah zina di antara mereka. Tidak bisa. Ya. Kalau zina antara laki-laki sama perempuan dosa besar, yaitu hukumnya kalau belum nikah kepergok, dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah nikah dirajam, dilempar sampai mati. Tapi kalau orang homoseksual ini beda hukumannya. Kata Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, kalau pelaku ini sodomi atau homoseksual ini, kalau kepergok dan ketahuan, dia dicari tempat tertinggi di sebuah kota itu, lalu didorong dari atas, kemudian dilempar, dirajam dengan batu dari bawah. Sudah nikah atau belum nikah? Kalau zina, rajamin nanti kalau sudah nikah. Tapi ini tidak. Karena beratnya hukuman terhadap hal-hal tersebut. Tapi subhanallah, sekarang sudah dianggap seperti yang biasa. Bahkan sudah biasa orang, dianggap biasa sekali orang itu pacaran, berkejaran, pegang-pegangan, bukan halal suami istri, ciuman. Bahkan mereka berzina, ya, di tempat-tempat umum, di kebun-kebun dan segala macam. Dan lebih parah kadang-kadang melakukannya di kuburan, tempat yang harus dijadikan sebagai ibrah. Peringatan kata Nabi SAW, ziarahilah kubur karena peringatan hari akhirat. Mereka malah melakukan kemaksiatan di tempat-tempat haram seperti itu. Atau tempat-tempat yang harusnya dimuliakan, maka mereka lakukan perbuatan haram di situ.
Ini semua termasuk tanda-tanda kiamat. Ya. Dan ada beberapa yang lain tentunya. Juga ada tanda-tanda kiamat yang kecil yang belum terlihat. Seperti kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian melihat dari sungai Furat keluar gunung emas. Walaupun sudah ada tanda-tanda yang terlihat di sebagian informasi yang ada di zaman kita sekarang. Juga termasuk yang belum terjadi adalah kembalinya Jazirah Arab. Ya, dengan sungai-sungai, kebun-kebun. Ya. Sekarang kan yang kita tahu Jazirah Arab, termasuk Saudi terutama sekarang adalah banyak padang pasir. Tapi subhanallah dalam 10 tahun terakhir ini, itu selalu turun salju. Di hari-hari sekarang ini kita, baru 2 hari yang lalu saya temukan lagi cuplikannya, bagaimana dan itu tidak asing di medsos, di Tabuk selalu turun salju, yang sebelumnya mungkin tidak seperti itu. Dan sampai dijadikan sebagai bahan khutbah Jumat oleh para imam-imam haram, bagaimana memperingatkan masalah ini. Kalau salju itu pada saat dia cair, dia akan membawa air yang sangat banyak. Dan itu bisa membuat subur. Dan beberapa titik di Jazirah Arab sudah mulai kelihatan hijau. Dalam subhanallah 2-3 hari saja hujan, maka kita lihat padang pasir itu berubah menjadi hijau. Saya saksikan sendiri beberapa kali seperti itu ya. Maka ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah nyata sebenarnya. Termasuk ada Malhamah Kubra atau peperangan terjadi antara umat Islam dengan Bani Asfar, ya, orang-orang non-muslim. Ya, dan pada saat itulah terakhir tanda-tanda hari kiamat karena penutupan hadis dan tanda kiamat kecil maksudnya. Kata Nabi SAW pada saat muslimin sudah sampai ke Rum. Rum ini Allahu alam di mana posisi, tapi kata Nabi SAW pasukan muslim akan sampai ke Rum. Dan pada saat itu iblis akan berubah menjadi manusia lalu mengatakan kepada kaum muslimin kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah kalian. Maka pada saat itu umat Islam umumnya sudah tahu itu tanda-tanda kiamat besar. Kalau Dajjal keluar, mereka pun bubar, mereka kembali kepada atau ke kota-kota dan negara mereka masing-masing. Pada saat mereka kembali ternyata mereka baru sadar itu berita bohong, dan di saat itulah betul Dajjal akan keluar kata Nabi SAW. Maka keluarlah tanda-tanda kiamat besar. Dan tanda-tanda kiamat besar ini dikumpulkan oleh para atau dikumpulkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ada 10 hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayat. Sebenarnya kiamat yang besar sekali, ya, hidupnya sangkakala, kemudian hancurnya semua planet-planet bertabrakan, semua akan hilang, dan tersisa hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan yang Allah inginkan dari surga dan penghuninya, dari bidadari, bidadara, pelayan semua itu mereka tutur yang Allah inginkan itu semua mungkin. Ya. Karena Allah mengatakan dalam ayat nanti akan kita bacakan ayatnya pada saat hidup sangkakala, maka semua yang di langit dan di bumi akan meninggal, hancur, kecuali yang Allah inginkan. 10 tanda-tanda itu disebutkan. Yang pertama adalah khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Tentu di sini sebagian ulama mengatakan dalam hadis ini bukan urutannya ya, tapi disebutkan secara acak oleh Nabi SAW. Urutannya sebagian ulama mendahulukan Dajjal. Di sini disebutkan Dajjal yang ketiga. Di sini terjadi adalah 3 tanda kiamat sekaligus. Terjadinya longsor besar di daerah timur bumi ini atau timur Jazirah Arab. Timurnya berarti Asia kita ya. Dari Irak, Iran, Rusia, Afghanistan sampai ke bawah Indonesia ini itu dikenal dengan timur Jazirah Arab. Kemudian akan terjadi longsor di barat Jazirah Arab, Afrika, benua yang besar. Kemudian juga akan terjadi longsor besar di Jazirah Arab. Ini 3. Longsor ini kata sebagian ulama sudah tidak bisa lagi ditutup karena besarnya. Kemudian yang keempat disebutkan dalam hadis ini, tapi sekali lagi bukan urutannya ya. Karena dijelaskan oleh para ulama ada urutan sendiri. Kemudian dukhan, keluarnya kabut yang sangat besar. Kabut yang sangat besar yang menutupi mayoritas bumi ini. Kemudian disebutkan yang kelima adalah Dajjal, keluarnya Dajjal. Akan kita jelaskan insyaAllah satu persatu poin ini biidznillah ta'ala, mudah-mudahan ada waktu ya. Kemudian yang keenam adalah Dabbatul Ard, keluarnya hewan melata di muka bumi. Hewan tapi bisa bicara dengan bahasa manusia. Ini juga akan kita jelaskan insyaAllah. Kemudian yang ketujuh adalah Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ini adalah 2 suku dari anak Adam yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Dan Anda dianjurkan baca setiap malam Jumat atau hari Jumat surah Al-Kahfi. Dan mengenang kisah mereka. Bagaimana Raja Dzulqarnain itu menutup atau menyembunyikan mereka bukan menyembunyikan sebenarnya, tapi menghalang mereka di sisi sebuah gunung yang ditutup dengan beberapa besi yang dicairkan, ditaburi dengan cairan timah, cair ya, hingga menguatkan gunung tersebut dan tidak bisa ditembus oleh Ya'juj Ma'juj, tapi mereka akan keluar nanti di akhir zaman nanti.
Yang kedelapan, tulu'us syams min maghribiha, keluarnya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit dari timur, kalau berbenam di barat, nanti akan terbalik di hari kiamat itu, menjelang hari kiamat.